Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Donaldi Kadir dengan NIM 1314212082 dari offering kelas 6C Manajemen Pendidikan. Sini saya akan melanjutkan pembahasan materi 11, yakni tentang tanggung jawab pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Pertama, efektivitas program pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Evaluasi efektivitas program pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan merupakan langkah penting untuk menentukan apakah program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan melakukan evaluasi efektivitas program secara komprehensif dan berkelanjutan, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa program pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi administrator pendidikan. Kedua adalah hambatan dalam implementasi program pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya, kedua ketidaksesuaian kurikulum, ketiga kekurangan dukungan dan komitmen, keempat ketidaksesuaian kebutuhan individu, kelima kendala teknis, dan keenam itu adalah evaluasi dan umpan balik yang kurang. Berikutnya, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk melakukan perencanaan yang matang, melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang ada, fleksibilitas dan desain program, penggunaan teknologi yang tepat, dan dukungan yang memadai juga dapat membantu mengatasi hambatan dalam implementasi program pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Berikutnya ada dampak perubahan kebijakan pendidikan terhadap kebutuhan pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Dan yang pertama, perubahan kebijakan pendidikan dapat menggeser prioritas dan fokus dalam pembinaan dan pengembangan profesi manajemen pendidikan. Yang kedua, perubahan kebijakan pendidikan yang seringkali mendorong perubahan dalam praktik manajerial dan tuntutan pekerjaan administrator pendidikan. Yang ketiga, ada penyesuaian kurikulum atau perubahan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi kurikulum dan materi pelatihan dalam program pembinaan dan pengembangan profesi. Keempat, peningkatan kualitas pendidikan. Jika perubahan kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, maka program pembinaan dan pengembangan profesi harus berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Ada yang kelima, perubahan dalam evaluasi kinerja. Perubahan kebijakan pendidikan seringkali diikuti oleh perubahan dalam sistem evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Sekian dari saya, itulah hasil pemaparan materi tugas 11. Apabila hal saya kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.